Yang baju merah sebelah kiri. Melalui podcast, Lady sendiri sempat mengutarakan keinginan untuk berpisah. Yang pertama, yang kedua, hanya ingin meluruskan, Bang, berarti betul adanya kabar yang beredar selama ini. Dua apa aja? Kalau untuk itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya dan saya mohon doanya. Doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan baik, karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Ya. Terkait soal klarifikasi, benarkah Randy meminta selingkuh sama si Anda, dan kedua ada isu soal pembinaan dengan Anda sama Kak benar atau tidak? Nah ini pertanyaannya nih sama nih ya. Sebelumnya udah dijawab. Tadi udah dijawab nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, udah. Start dulu. Mbak. Kalau pertanyaan itu nanti di waktu yang tepat saya akan jawab. Kalau pertanyaan itu nanti di waktu yang tepat saya akan jawab. Kemarin malam, Randy yang diduga sudah berselingkuh dengan Shahnaz memberikan pernyataan klarifikasi didampingi kuasa hukumnya. Dia minta maaf pada Lady dan anak-anaknya juga pada masyarakat. Cuman di sini tidak dijelaskan dia minta maaf karena apa? Karena inikah? Karena itukah? Nah, kalau tidak ada penjelasan dia minta maaf karena apa? Lah untuk apa minta maaf? Tanda tanyanya di situ kan ya teman-teman. Sekalipun kita juga tahu dia minta maaf karena apa yang sudah beredar, tapi setidaknya dia menyebutkan harusnya dia minta maaf karena ini. Itu bisa agak memuaskan netizen karena dia berarti mengakui kesalahannya. Tapi di sini dia tidak menjelaskan, misalnya karena dia sudah ada berselingkuh dengan Shahnaz kah, ataukah inikah atau ini tukah, tidak dijelaskan sama sekali. Dan ketika ada wartawan yang bertanya tentang perselingkuhannya dengan Shahnaz, jawabnya, saya akan memberikan jawaban di suatu saat nanti yang tepat, di saat yang tepat nanti. Sama kayak gini tubuhnya. Dan di sini ingin saya prediksi, tuluskah dia meminta maaf pada istrinya, pada anak-anaknya, ataukah ada tendensi yang lainnya? Mari kita lihat di sini. Seberapa ketulusannya ya? Tuluskah Randy meminta maaf pada istri dan anak-anaknya juga pada masyarakatnya? Masyarakat. Tuluskah Randy meminta maaf pada istri dan anaknya juga pada masyarakat dan netizen? Ada grief di sini, ada kekhawatiran, ada kesedihan di sini. Ini yang mendorong dia minta maaf. Kesedihan yang seperti apakah yang kamu rasakan? Kesedihan, ada miracle, berharap ada keajaiban di dalam hidupnya. Kita kayaknya dengar-dengar ya, ada yang menyerukan boikot begitu. Apakah ini ada kaitannya dengan kesedihan yang terjadi saat ada berita-berita seperti itu dan dia berharap ada keajaiban di sini? Nah, itu bisa saja karena di sini kalau nggak salah Lady Nayawan juga pernah bercerita entah di podcastnya siapa bahwa Randy sudah stop untuk syuting. Ini pernah saya lihat ya, tapi saya lupa di tayangan podcastnya siapa. Kalian bisa memberikan info nanti di komen-komen ya. Kemudian di sini ada miracle, berharap ada keberuntungan, keajaiban walaupun dia ada kesedihan. Ini kesedihannya ini simbolnya orang duka cita loh ya teman-teman. Duka cita berarti ada sesuatu yang meninggal. Yang meninggal ini mungkin terkait karirnya kah? Atau karena Randy ingin baikan kembali dengan istrinya kah? Nah, mari kita lihat di sini. Harapanmu seperti apakah ke depannya terkait mengapa kamu meminta maaf? Harapannya perseverance, harapannya ada ketekunan, harapannya ada kelancaran yang bisa diartikan misalnya ada rezeki tentang syutingnya yang bisa lancar kembali atau dengan keluarganya yang bisa baikan kembali. Tapi mari kita lihat ke depannya ya, karena yang namanya prediksi ini ada kaitannya dengan kartu-kartu yang berikutnya. Mistis terkait perasaan juga. Perasaan tentang apa? Harga diri, kedudukan, dan pekerjaan. Wow.
Satu kartu lagi. Mengapa begitu? Karena ada simbol vanity, kesombongan, kearoganan. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari kartu-kartu ini, dia minta maaf karena ada tendensi yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Pekerjaan dan harga diri dan nama baik. Nah, kita artikan lagi satu-satu ya. Ada simbol grief, duka cita, seseorang menggendong mayat anjing. Ada kesedihan yang dia rasakan karena ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Dan dia berharap ada keajaiban di sini, ada perbaikan di dalam hidup, dan ada ketekunan yang artinya ada kelancaran kembali di dalam hal pekerjaan. Mengapa begitu? Karena dia merasakan di sini, merasakan ada kondisi yang mungkin penurunan di jobnya, penurunan nama baik dan lain sebagainya terkait dengan self-worth. Ada simbol kursi. Simbol kursi ini bisa diartikan pekerjaan, kedudukan, dan harga diri, nama baik. Lengkap sudah. Kedudukan, pekerjaan, harga diri, nama baik. Dan di sini ada vanity. Vanity itu sikap yang merasa menang sendiri, benar sendiri, arogansi, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada tendensi di dalam dia memberikan pernyataan minta maaf pada anak-anak dan juga pada istrinya Lady. Ya, kita juga bisa melihat lah ya, sekalipun tidak ditarot, tapi kita bisa melihat dari cara gestur tubuhnya dan lain sebagainya, juga dia tidak satupun mengulas tentang perselingkuhannya dengan Shahnaz. Alangkah baiknya dalam memberikan pernyataan minta maaf juga disebutkan kesalahannya ini apa. Misalnya dengan menyebutkan, saya minta maaf karena saya sudah melakukan sesuatu perbuatan yang tercelah, tidak terpuji, dikarenakan saya sudah menjalin hubungan dengan wanita yang sudah bersuami, berinisial EEE gitu ya. Dan disinilah masyarakat jadi oh ternyata kesalahannya di situ, dan dia minta maaf dan dia menyadari atas perbuatan salahnya. Harusnya begitu loh ya. Tapi nggak satupun kata yang terucap seperti itu di pernyataan klarifikasinya itu. Apalagi klarifikasinya dibatasi 3 pertanyaan, kemudian akhirnya 4 pertanyaan, dan pertanyaannya jawabannya juga sama. Saya lebih fokus pada keluarga saya, memperbaiki keluarga saya, dan lain sebagainya. Tidak satu pun yang menyangkut kata-kata tentang perselingkuhan. Dan di sini kita sebagai penonton dan netizen tentunya juga agak kecewa. Lantas kalau dia minta maaf kepada masyarakat, ya sebutin dong kesalahannya apa ya. Harusnya begitu. Selanjutnya di sini saya ingin mencari tahu perasaan Lady Nayawan setelah suaminya minta maaf secara terbuka. Apakah hatinya luluh untuk bisa memaafkan kelakuan suaminya? Tapi juga harus diingat loh ya, ada tato segede gaban di punggungnya. Tentunya hal itu juga akan membuat sulitnya untuk menghapus memori yang sudah terjadi. Mari kita lihat perasaan dari Lady Nayawan, apakah akan balikan kembali dengan suaminya atau tetap bercerai. Lady Nayawan, setelah suamimu meminta maaf secara terbuka di media sosial, apakah kamu akan tetap mempertahankan rumah tanggamu dengan dia, tidak jadi bercerai? The Lovers, sebenarnya masih ada perasaan cinta di sini Lady Nayawan kepada suaminya. Kemudian ada kondisi ingin memperbaiki kembali, membangun sebuah rumah tangga yang lebih baik lagi. Tapi di sini ada pergolakan batin, ada pertempuran di sini. Balance yang artinya ada kondisi mungkin dia sudah memaafkan, ya udah nggak apa-apa, atau saling menghargai karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anaknya. Ada justice, ada proses pengadilan. Artinya seperti ini ya teman-teman, ada simbol The Lovers. Perasaan Lady sebenarnya masih menyayangi suaminya, tapi dia ingin menata hidupnya.
menata kembali hidupnya agar ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini tidak didapat di saat dia lagi berantem dengan Randy karena Randy bolak-balik selingkuh dengan Shahnaz. Jadi dia ingin menata kembali kehidupannya, masa depannya, sekalipun di sini ada perasaan yang tersisa rasa suka pada Randy, tapi dia merasa ada pergolakan batin di sini antara bersama kembali atau berpisah. Disinilah dia menimbang-menimbang, bolak-balik berpikir saya harus bagaimana karena di sini ada anak 3, bagaimana kehidupan saya ke depannya dan lain sebagainya. Tapi di sini ada simbol justice, teman-teman. Justice ini bisa diartikan proses hukum yang akan berjalan nanti, atau pertimbangan-pertimbangan yang dia pikirkan agar mendapatkan kondisi yang baik-baik, yang adil untuk dirinya, juga untuk anak-anaknya, juga untuk si Randy. Jadi pertimbangannya Lady ini begitu masak. Ada kebimbangan-kebimbangan di sini, tapi pada akhirnya dia mengambil sebuah keputusan justice ini, yang bisa diartikan ada proses hukum terkait rumah tangganya nanti, ya. Ya, ini masih prediksi loh ya. Prediksi ini bisa terlewati atau bisa tidak terjadi ketika Lady maupun Randy mau berusaha. Karena Lady ini masih belum mendaftarkan gugat cerainya ya. Jadi masih ada kesempatan Randy untuk bisa gimana merayu istrinya untuk bisa baikan kembali. Karena di sini sebenarnya Lady masih ada perasaan cinta kepada Randy. Ya tergantung Randy sama Lady saja. Apakah ingin melanjutkan rumah tangganya ataukah berakhir? Karena nggak bisa dipungkiri masih ada rasa cinta yang ada di hati Lady. Walaupun di sini ada endingnya, ada proses hukum ya, ada proses hukum, tapi semuanya itu bisa berubah ketika Lady dan Randy mau introspeksi diri, mau mau gimana caranya untuk bisa baikan intinya di situ. Tergantung si Lady-nya ini ya, apakah melanjutkan ke proses hukum atau tidak. Seperti itu ya teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.